Jadi kalau Yesus mau menebus manusia, dia harus menjadi manusia dan mati sebagai manusia. Seandainya dia mau menebus babi, dia harus jadi babi dan mati sebagai babi. Pak, ngomong-ngomong, Bapak tadi bilang kalau Yesus mau menebus babi, dia harus jadi babi, Pak. Nggak ada rencana gitu, Pak, Yesus mau nebus iblis gitu, Pak. Silakan. Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan, Pak? Silakan, Pak. Kristen. Orang Kristen mana yang menulis Tanakh? Ini adalah Tanakh nih, Pak. Mana? Siapa orang Kristen yang menulis ini, Pak? Bapak tahu Tanakh kan? Tahu. Iya. Ini kapan disusunnya, Pak? Apanya? Tanakh kapan disusun, Pak? Apanya? Tanakh disusun. Dikanonisasi. Tanakh, Bapak tahu Tanakh ya? Ya. Disusun. Nah, orang Kristen mana yang menyusun Tanakh, Pak? Itu pertanyaan saya. Bukan menulis. Menulis? Ya menulis, yang menulis Tanakh. Musa tidak nulis Tanakh. Jadi menurut Bapak Musa Kristen? Iya. Lah kok bisa? Kitab anonim, tak diketahui asal-usulnya, tak diketahui siapa pengarangnya, tak diketahui modusnya apa. Entah nemunya di mana, tahu-tahu diresmikan sebagai kitab suci oleh bapak-bapak gereja yang notabene-nya bukan Nabi Yesus. Bahkan di Daud. Kalau emang Yesus itu Tuhan, tentu manusia yang paling pertama menyembah Yesus adalah ibunya Yesus, Bunda Maria. Kemudian diikuti oleh keluarga besar Yesus. Kenapa? Karena mereka lah secara logik, secara rasional, orang-orang yang paling tahu siapa Yesus dibanding Paulus dan kawan-kawan. Persoalan ada majus yang sudah. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Bu, dia pakai kerudung bisa percaya tangan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Fakta Islam TV, channel yang mengedukasi umat agar tidak tersesat, dan tidak tersesat masuk perangkap penyesatan dan pemurtadan. Jangan lupa dukung perkembangan channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Bismillah, Anda menjadi bagian dari perlawanan terhadap anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sahabat, di video kali ini saya akan reaction penjelasan Pendeta Budi Asali saat berdebat dengan mantan Kristen Kohdonitan. Jadi Kohdonitan ini memang saat ini lagi jadi sorotan para pendeta dan para apologet Kristen. Kalau kita lihat, mereka rame-rame mereaction konten-konten Kohdoni. Seorang mu'alaf yang punya ciri khas dalam membahas satu tema, satu topik, satu konten. Kristologi satu ini berdasar pada literatur dari kalangan Kristen sendiri, ya. Dan ini tentu sangat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, di sini Pendeta Budi Asali berhadapan langsung dengan Kohdoni dalam forum perdebatan, dan kalau kita simak, Pendeta Budi benar-benar kelimpungan. Ya, saking kelimpungannya sampai babi pun dibawa-bawa. Jadi saat menjelaskan konsep keselamatan maksud saya, keselamatan dalam iman Kristen itu berdasar pada ayat-ayat yang justru bukan ajaran Yesus. Karena memang kalau kita pahami soal dosa waris, soal ketuhanan Yesus, soal penebusan dosa, itu kan sama sekali tidak ada dalam ajaran Yesus. Ya, adanya di surat Paulus. Ya, dan sekali lagi itu bukan ajaran Yesus. Malah Pendeta Budi pakai ayat di kitab Ibrani. Sementara Pendeta Budi Asali juga mengakui
kitab Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Ayo ya. Jadi ini sangat konyol ya, diyakini tidak diketahui siapa penulisnya, tapi pada saat yang sama diyakini juga bahwa ayat itu firman Allah. Bingung nggak? Supaya nggak bingung, mari kita simak apa yang terjadi dengan Pendeta Budi Asali. Jadi kalau Yesus mau menebus manusia, dia harus menjadi manusia dan mati sebagai manusia. Seandainya dia mau menebus babi, dia harus jadi babi dan mati sebagai babi. Seandainya dia mau menebus babi, dia harus jadi babi dan mati sebagai babi. Tapi dia mau menebus manusia. Dia tidak menebus malaikat. Kalau menebus malaikat, dia cari malaikat dan mati pakai malaikat. Tapi dia bukan malaikat yang ikhlas ini, tapi keturunan Abraham. Jadi adanya penebusan Kristus itu yang membuat orang bisa diampuni. Kalau cuma ada korban-korban PL itu tanpa ada penebusan Kristus, dia mati salib. Ini sama sekali tidak ada gunanya. Katanya tadi, karena yang mau ditebus adalah manusia, maka Yesus harus jadi manusia. Padahal kita tahu emang Yesus aslinya manusia. Kenapa disebut jadi manusia? Cuma dalam iman Kristen, ya begitu, seperti dimaksud Pendeta Budi, artinya ilah harus jadi manusia. Karena dengan menjadi manusia, Yesus bisa mati menebus dosa manusia. Kalau tetap dia sebagai Allah, maka tidak bisa mati. Nah, begitulah doktrin kekristenan. Berarti kalau yang ditebus adalah babi, maka Yesus jadi babi. Kalau yang ditebus kecoa, Yesus jadi kecoa. Segitu lemahnya gitu loh Tuhan dalam iman oten ya. Nggak kuasa menghapus dosa kalau tidak lahir dan mati dulu. Nah itu problem juga menurut saya. Oke, kita lanjut. Pak, ngomong-ngomong, Bapak tadi bilang kalau Yesus mau menebus babi, dia harus jadi babi, Pak. Nggak ada rencana gitu, Pak, Yesus mau nebus iblis gitu, Pak. Silakan. Nggak ada rencana gitu, Pak, Yesus mau nebus iblis gitu, Pak. Silakan. Iblis termasuk malaikat ya. Ini dikatakan bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Jadi tentu tidak ada rencana. Silakan. Jadi karena itu Tuhan tidak bisa jadi iblis gitu, Pak ya. Silakan. No. Silakan. Kalau tidak bisa jadi iblis, kenapa dia bisa jadi manusia, Pak? Silakan. Karena iblis itu berdosa, manusia tidak waktu itu. Saat itu kapan coba ya? Padahal semua manusia dalam iman Kristen itu telah berbuat dosa, mewarisi dosa Adam. Yesus jadi manusia yang suci. Tapi kalau jadi iblis, yang tak bisa dosa itu. Silakan. Nah, tadi Bapak bilang manusia tidak berdosa gitu. Silakan, Pak. Yesusnya yang tidak berdosa ya, manusia tidak berdosa ya. Dosa itu bukan termasuk dalam hakikat manusia. Adam belum satu tahun dosa, dia sudah namanya manusia kan. Jadi untuk jadi manusia tidak harus berdosa. Silakan. Memang istilah Yesus jadi manusia ini jelas juga tak sesuai fakta ya. Jadi manusia berarti sebelumnya Yesus bukan manusia. Kemudian berubah atau menjelma jadi manusia. Padahal faktanya Yesus lahir sebagai manusia, dikandung oleh ibunya yang manusia, punya keluarga manusia, punya leluhur manusia. Yesus keturunan Adam juga sebagai ya lazimnya manusia. Karena beliau lahir tanpa ayah, itu soal mukjizat yang dibuat oleh Allah untuk menunjukkan bahwa dia kuasa menciptakan manusia lahir tanpa proses hubungan biologis. Tapi soal Yesus sebagai manusia itu nggak bisa dibantah. Kalau ditambahkan bahwa Yesus punya dua natur, 100% manusia, 100% ilahi, saya kira itu kan ngarang ya. Karena nggak ada satupun ayat yang menunjukkan atau kesaksian Yesus yang mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini sebagai inkarnasi Allah dalam rupa manusia. Nggak ada. Di konsili yang merumuskan istilah-istilah seperti itu. Sedangkan di masa Yesus, ada gitu yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada gitu yang menuhankan Yesus. Kalau emang Yesus itu Tuhan, tentu manusia yang paling pertama menyembah Yesus adalah ibunya Yesus, Bunda Maria. Kemudian diikuti oleh keluarga besar Yesus.
Kenapa? Karena mereka lah secara logik, secara rasional orang-orang yang paling tahu siapa Yesus dibanding Paulus dan kawan-kawan. Persoalan ada Majus yang sujud ke bayi Yesus, lah itu kan Majus kita tahu paganis. Terus ketika Yesus berkeliling ada yang sujud Yesus nggak melarang, kan cara atau adat tradisi waktu itu banyak yang memperlakukan tuannya seperti itu. Mereka suka begitu. Tapi apa ada keluarga besar Yesus yang sujud menyembah Yesus memperlakukannya sebagai Tuhan? Nggak ada. Kalau ada silakan sampaikan ayatnya di mana ya. Jadi kalau bayi lahir harusnya tanpa dosa ya Pak ya? Loh, enggak. Atau bawa dosa waris? Yesus itu tanpa dosa. Enggak. Yang lain dosa. Oke. Jadi kalau begitu Pak, kalau Bapak bilang yang lahir tanpa dosa hanya Yesus, gitu Pak ya? Ya. Si Paulus nggak tahu kalau Yesus itu lahir bawa dosa waris atau enggak, silakan Pak. Tentu dia tahu, tapi dia tidak perlu ngomong. Kalau dia boleh ngomong, dia boleh ngomong. Tidak harus orang ngomong. Dosa waris sudah ada dalam Mazmur 51 ayat 7. Mazmur berapa tadi Pak? Apa? Mazmur berapa tadi? 51 ayat 7. Mengenai Daud yang sudah di dalam kandungan, sudah berdosa gitu. Ya. Itu kan dosa ibunya Pak, bukan dosa Daudnya. Bukan, enggak, itu selingan aja. Baik, saya belum mengusulkan, saya tadi hanya konfirmasi. Di mana ayatnya semua orang telah berbuat dosa kecuali Yesus? Ada nggak? Semua orang telah berbuat dosa kecuali Yesus. Ada nggak? Kalau ada silakan di-share ya. Jadi kalau di Islam memastikan Yesus suci dari dosa, karena dalam iman Islam setiap anak lahir dalam keadaan suci tanpa mewarisi dosa apapun. Dosa dimulai sejak usia balik. Nah itu baru mulai perhitungan dosa. Kalau masih anak-anak tidak dikenai dosa. Karena Yesus manusia lahir sebagai manusia tentu akan kena dosa juga. Kan gitu dalam iman Kristen. Karena dalam ajaran Paulus di Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa. Dosa waris dari kesalahan Adam di Taman Eden. Nah, Yesus termasuk orang kan? Yesus orang atau bukan? Yang kita baca, Yesus lahir dari keturunan Adam kan? Punya silsilah keluarga dan leluhur kan? Kalau emang Yesus termasuk orang, berarti kena dosa waris. Yesus dibaptis kan? Berarti manusia. Masa ia Tuhan dibaptis? Kalau manusia, maka pasti berdosa menurut ajaran Paulus. Karena semua orang telah berbuat dosa, baru lahir, baru brojol gitu, kena dosa. Karena dia masuk keturunan Adam. Itu dalam iman Kristen. Jadi begini Pak, kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris, padahal yang mengajarkan itu Paulus, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Terus tadi saya tanya, kalau anak manusia lahir bawa dosa waris, cuman Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris, gitu Pak ya? Terus Bapak tadi juga menyinggung-nyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia. Ya. Begitu Pak ya? Itu kan menurut PL Pak ya? Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak? Silakan Pak. Kristen. Kristen mana Pak yang nulis tanah Pak? Tolong dulu. Tanah. Ini Pak. Ya saya ngerti, kalimatnya saya dengar. Kristen mana yang menulis tanah ini Pak? Silakan Pak. Karena iman maka Musa, ini penulis tanah juga kan ya, setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa disebut menganggap penghinaan karena Kristus. Jelas dia disebut dianggap sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Kristus yang akan datang. Semua orang-orang perjanjian lama yang beriman kepada Kristus yang akan datang. Silakan. Pertanyaan saya ulang nih Pak. Kedua kali saya tanya nih. Orang Kristen mana yang menulis tanah? Ini adalah tanah nih Pak. Kristus sudah jawab. Mana? Siapa orang Kristen yang menulis ini Pak? Bapak tahu tanah kan? Tahu. Iya. Ini kapan disusunnya Pak?
Apanya? Tanakh kapan disusun, Pak? Apanya? Tanakh disusun. Dikanonisasi. Tanakh, Bapak tahu Tanakh ya? Ya, Disusun. lama. Nah, orang Kristen mana yang menyusun Tanakh, Pak? Itu pertanyaan saya. Bukan menulis. Menulis? Ya menulis, yang menulis Tanakh. Musa tidak nulis tanah. Jadi menurut Bapak Musa Kristen? Iya. Oke. Boleh Pak, sebutkan saya di mana ayatnya Musa Kristen? Ini ayatnya baru saya bacakan. Mana ada kata Kristennya Pak? Dia menganggap Kristus. penghinaan karena Kristus sebagai Tuhan yang lebih besar dan sebagainya. Sebutan Kristen pertama kali kapan Pak? Silakan Pak. Saya menganggap semua orang yang percaya kepada Kristus itu adalah Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Atau percaya nubuat-nubuat tentang Kristus atau simbol-simbol atau tipe-tipe tentang Kristus, maka dia adalah orang Kristen. Dan semua orang percaya dalam perjanjian lama, saya anggap sebagai orang Kristen. Silakan. Jadi menurut Bapak Tuhannya Musa itu Yesus. Silakan Pak. Silakan. Buktinya boleh diperlihatkan nggak Pak? Bahwa Musa mengetahui bahwa Tuhannya itu namanya Yesus. Silakan Pak. Ini dikatakan menderita penghinaan karena Kristus. Kristus kan juga Yesus. Silakan. Pak, tadi kan Bapak bilang Ibrani ini yang nulis nggak tahu siapa. Tapi tetap masuk kanon Alkitab. Tidak ada keharusan tahu siapa yang nulis. Loh. Banyak yang tidak diketahui penulisnya. Tidak ada masalah. Silakan. Ya nampaknya ini makin kelewatan ya si Budi ngasal ini. Ya benar-benar ngasal dah. Nabi Musa ada sekitar abad 13 sebelum Yesus. Lah kok bisa-bisanya dicap sebagai Kristen, ini gimana rasionalnya coba? Padahal nama Kristen sendiri baru ada di zaman Paulus ketika berada di Antioquia. Dengan doktrinnya tentu kita paham bahwa doktrin kekristenan adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, mengimani Yesus sebagai inkarnasi Tuhan dalam rupa manusia yang lahir menderita mati dan bangkit untuk menebus dosa orang-orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Masa iya Nabi Musa yang hidup di abad 13 sebelum Masehi percaya bahwa di masa yang akan datang Tuhan lahir dari anu manusia terus mati dan bangkit menebus dosa? Kalau ada pasti Bani Israel, orang-orang Yahudi, Judais, semuanya pada Kristen dah ya. Walaupun nggak semuanya, cuma ya mayoritas lah ya. Faktanya dari dulu sampai sekarang orang-orang Yahudi sangat menolak doktrin kekristenan. Malah sangat jijik. Jangankan menerima, mengagumi bangunannya aja, bangunan gereja itu dilarang dalam iman Yahudi. Nah itu yang saya dengar dari Rabbi Tovia Singer, ya, Rabbi Yahudi. Nah seperti itulah kok bisa-bisanya digolongkan sebagai Kristen, itu gimana coba ya? Nah, jadi bagaimana Bapak yakin kalau Musa ini meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dia? Kalau Musa aja jangan-jangan pasti nggak tahu Pak ayat ini Pak. Silakan Pak. Musa tahu atau tidak tahu, tapi penulis ini tahu kalau Musa tahu Kristus. Kalau tidak disebutkan begini, ini Alkitab, ini harus yang firman Tuhan, ini benar. Silakan. Silakan Pak. Sekarang buktikan penulis Ibrani tahu kalau Musa mengenal Kristus. Silakan Pak. Loh ayatnya sudah saya berikan kok. Bukan, maksud saya dari perjanjian lama gitu. Loh, buktinya ya ayat ini kok bisa. Saya tidak butuh ayat lain. Satu ayat itu cukup kalau ayatnya jelas. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dan sebagainya. Silakan. Nasi Budi memasukkan penulis kitab PL, bahkan Nabi Musa sebagai Kristen, pakai dasar ayat kitab Ibrani, padahal dia juga meyakini tak ada yang tahu siapa pengarang kitab Ibrani. Lah kok dipercaya sebagai firman Tuhan itu? Ini kan aneh ya. Di satu sisi dia tidak mengetahui siapa penulis ayat. Pada saat yang sama dia juga memastikan itu firman Allah. Hanya karena ada di Bible, hasil kanonik yang mengkanon pun
Ya hanya bapak-bapak gereja kan, bukan nabi gitu ya. Lah kok bisa kitab anonim, tak diketahui asal-usulnya, tak diketahui siapa pengarangnya, tak diketahui modusnya apa, entah nemunya di mana, tahu-tahu diresmikan sebagai kitab suci oleh bapak-bapak gereja yang notabene-nya bukan nabi, bahkan didaulah sebagai firman Allah. Kira-kira pertanyaannya kan jelas, sehat om? Padahal kita bikin skripsi aja ada dasar teorinya, sumbernya dari mana, judulnya apa, halaman berapa, terbitan berapa. Kalau nggak pakai itu, dosen pembimbing apalagi penguji pasti menolak ya. Lah ini kitab suci loh, masa sumbernya anonim kok didaulat jadi kitab suci. Pada itu sangat penting menyangkut keselamatan dunia dan akhirat bagi manusia. Lah pendeta Budi ngasali ini pakai ayat dari sumber yang anonim untuk mengkristenkan Musa yang hidup 1300 tahun sebelumnya. Ya mungkin yang ngarang ya ketawa-ketawa aja ngelihat ini ya. Asik tulisanku dijadiin kitab suci gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Asal percaya aja. Ya kalau asal percaya ini dan itu kan sah-sah aja ya. Cuman ya sebagai orang berpikir, sebagai orang berakal sehat, dikaruniai akal untuk dipakai, ya mbok ya nggak gitu-gitu banget gitu lah ya. Kalau Nabi Musa datang lagi misalnya, ya pasti sangat murka nih. Gue difitnah gitu loh ya. Itu saja sahabat, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan yang luar biasa. Kita apresiasi pada Kodonditan yang telah memberikan pembelajaran terutama kristologi yang luar biasa. Ini menjadi edukasi bagi umat ya, terutama umat Islam untuk tidak asal-asalan menerima dogma doktrin seles-seles yang mengaku sebagai penjual keselamatan, ejen-ejen keselamatan, ejen-ejen penjual nama Tuhan. Mudah-mudahan kita semua tidak tersesat untuk mengikuti anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Demikian sahabat, sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.